Audio Jungle.
Satu, ya, tes. Para suster, para prater, Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merayakan Tri Hari Suci, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Segala sesuatu yang diisyaratkan dan diperlukan dalam sebuah misa tetap dituntut baik dalam misa bersama umat maupun misa online. Yang berbeda hanyalah Anda sekarang tinggal di rumah sambil mengikuti misa. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni pertama, persiapkanlah ruang doa di rumahmu, baiknya di ruang tamu atau ruang nonton, tapi bukan kamar tidur. Yang kedua, letakkanlah sebuah meja yang di atasnya ada salib, lilin, dan patung Bunda Maria bila dirasa perlu. Yang ketiga, berpakaianlah secara sopan sama seperti ketika Anda mengikuti misa di gereja pada saat normal. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam semua jawaban umat dan ikutilah gerakan liturgis bila tempatmu memungkinkan. Yang kelima, saat komuni baik bisa menyanyi lagu Aku Rindu Akan Tuhan atau doakan doa batin yang telah disiapkan. Yang keenam, walaupun hanya di rumah, tapi tetap jaga jarak yang dikondisikan dengan pengaturan tempat duduk. Seperti sekarang dalam perayaan Ekaristi ini, yang pimpin misa Pater Mateus, saya ikut misa konselebrasi, tetapi saya duduk di bangku umat, jaga jarak. Hal-hal yang dilarang selama mengikuti misa online. Pertama, janganlah chatting atau menulis komentar saat mengikuti misa online. Dua, jangan makan atau minum, bahkan jangan merokok atau minuman-minuman lain selama perayaan misa online berlangsung. Tiga, janganlah bercerita selama misa online berlangsung. Kesimpulannya, pertama, bersyukurlah karena Anda digabungkan atau menjadi anggota gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Walaupun Anda mengikuti dari saluran dari luar negeri, tetapi struktur misa tetap satu dan sama. Yang kedua, Anda tidak sekedar ikut nonton misa, tetapi Anda ikut merayakan dan berpartisipasi dalam misa online tersebut. Tiga, yang terakhir, misa tetap misa. Karena itu, persiapan hati dan batin tetap harus dibuat. Suasana hening harus diciptakan. Dan yakinlah bahwa Tuhan sedang mendatangimu lewat misa online. Dalam perayaan Ekaristi ini, selain kita mengenang, mengingat perjamuan Ekaristi yang dirayakan oleh Yesus di Bethlehem, di Yerusalem,
juga itu diadakan sakramen imamat. Para imam di seluruh dunia hari ini itu merayakan pesta imamatnya. Ingat juga dalam perayaan Ekaristi ini, Pater Matius dan saya didoakan. Dan untuk umat perwakilan Mahora, nanti dalam atau ketika doa umat di keluarga-keluarga itu dikumpulkan kolekte, memberikan kolekte dengan sukacita, tidak boleh ada paksaan, diberikan dengan sukacita, dengan rela. Sekian dan terima kasih. Kita siapkan lagu pembukaan nomor 400 pada Bakti. Yang menjadikan langit dan bumi. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih, apa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta ini, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih. Intensi misa kita pada hari ini, mohon istirahat yang kekal bagi jiwa Bapak Markus Kerai Melamodai, Kakek Dominikus Doni, Yohakim Tua Begu, Nenek Monika Kiri, Ursula Selina Boron, Mama Cordula Barekmai, Susana Selekat, keluarga besar Lamodai dan Lamobelen yang telah meninggal dunia, Nenek Wayang Larang, Imelda Inang, Lukas Leo, Rosalia Wadan, Nikolaus Nuba, Elizabeth Ewa, Aloysius Merin, Magdalena Kepa, Benedictus Bolinogo, Petrus Mamat, Teresia Kihe, Magdalena Mina, Hieronymus Tehe, Mikael, Maria Duluhalam, Bapak Yohanes Bianuran, Stanislaus Uran, Stanislaus Ajiwahon, Mama Katrina Kihe, Alusia Welin Uran, Maria Jamaah Uran, Bapak Yosef Leo Laliha, Mama Belandina Uran, Bapak Hendrikus Leo, Maria Dau, Dominika Emma, Bapak Sadi Laliha, Bapak Stanislaus Ujan, Yohakim Ujan, Mama Ros Ujan, Antonisius Mualaza, Jordi Matarau, Bapak Filikus Pili yang hari ini genap 23 tahun meninggal dunia, Bapak Hendrikus Payong Langtukan, Mama Barbara Bulu dan segenap keluarga besar Momere, Maulooh maupun Ila Ape yang telah meninggal dunia. Semoga jiwa mereka beristirahat dalam damai abadi di surga. Syukur atas ulang tahun yang ke-6 anak Afam Beliko pada tanggal 11 April yang akan datang.
Mohon penyertaan Tuhan untuk hari-hari hidup yang akan datang. Mohon pekerjaan yang layak untuk seorang bapa. Mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi sebuah keluarga. Semoga keluarga ini dijauhkan dari segala mara bahaya. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para pater, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Raya Kamis Putih merupakan perayaan kenangan akan perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan para muridnya. Perjamuan malam terakhir Yesus dengan para muridnya bukanlah perjamuan kesedihan, keputusasaan, melainkan perjamuan yang penuh dengan keakraban, perjamuan yang penuh dengan rasa persaudaraan, cinta kasih, saling pengertian satu dengan yang lain. Dalam perjamuan ini, Yesus menyerahkan dirinya secara total, tubuh dan darahnya diberikan untuk keselamatan seluruh umat manusia. Pada malam ini juga, Yesus menetapkan Ekaristi dan meminta kita untuk mengenangkan dirinya setiap kali kita merayakan Ekaristi. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya dilambangkan pula dengan pembasuhan kaki para muridnya. Dan sebagai murid-murid Tuhan, kita diajak untuk memberi pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta. Maka, inti dari perayaan Kamis Putih adalah penetapan Ekaristi oleh Tuhan Yesus, lahirnya jabatan imamat untuk melayani Ekaristi Kudus, dan tindakan pembasuhan kaki para murid oleh Yesus sebagai lambang cinta dan juga teladan untuk pelayanan. Mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu mohon ampun dari Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kita di hadapannya, agar kita layak dan pantas merayakan perayaan Ekaristi yang kudus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 185.
Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Ketetapan tentang perjamuan Paskah. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak-anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu.
segala kebaikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sahabat-Mu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Padamu ada jalan, kebenaran dan hidup kami. Pater, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam sebuah perjamuan pesta, entah itu pesta pernikahan, pesta tabisan imam baru, ataupun pesta raya, mereka yang menjadi pemimpin pesta atau tuan pesta biasanya bertindak sebagai koordinator. Dan sebagai koordinator, ia mendapatkan laporan kegiatan dari para pembantu atau pekerjanya, dan ia sendiri jarang dan bahkan tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kotor. Mungkin juga ia hanya perintah saja, hanya tunjuk ini, tunjuk itu, kasih ide, lalu kemudian orang lain yang menjalankannya, sementara mungkin saja dia sendiri tidak mengerjakan apa-apa, apalagi pekerjaan yang kotor.
Bacaan-bacaan yang kita dengarkan bersama pada malam hari ini berbicara tentang perjamuan Paskah atau makan bersama. Bacaan pertama mengisahkan tentang perjamuan Paskah Yahudi, sedangkan bacaan kedua dan bacaan Injil berbicara tentang perjamuan Paskah antara Yesus dan para muridnya, yang kemudian disebut sebagai perjamuan malam terakhir, atau dalam bahasa tadi yaitu orang sering mengatakan the Last Supper, itu bahasa tadi. Dalam tradisi Yahudi, ia menjadi pemimpin pesta. Perjamuan Paskah adalah kepala keluarga atau kepala rumah tangga, dan sama dengan pemimpin pesta yang lainnya, ia hampir tidak pernah menyentuh pekerjaan yang kotor atau kasar. Bapak Ibu saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap tahun kita merayakan Hari Raya Kamis Putih, yaitu kenangan akan perjamuan malam terakhir antara Yesus dengan para muridnya. Yesus sangat mencintai murid-muridnya. Oleh karena itu, ia ingin mencurahkan cintanya yang sehabis-habisnya bagi mereka sebelum ia menempuh sengsara dan wafatnya di atas kayu salib. Saya kira budaya makan dan minum ada di semua tempat, ada di semua bangsa di bumi ini. Makan dan minum kadang-kadang bisa mempersatukan kita, bisa membuat kita semakin akrab, bisa membuat tali persaudaraan kita semakin erat. Tetapi tidak jarang pula makan dan minum bisa menimbulkan soal di antara kita. Misalnya ketika ada pesta, kemudian ada orang yang tidak kebagian makanan, maka akan masalah besar. Selain itu pesta malu, juga orang lain yang mendapatkan undangan mungkin saja merasa tersinggung, merasa tidak dihargai, merasa tidak diindahkan karena tidak mendapatkan makanan. Perjamuan malam terakhir antara Yesus dengan para muridnya merupakan tradisi orang Yahudi ketika mereka merayakan Paskah. Perjamuan Paskah ini untuk mengenang peristiwa karya keselamatan Allah yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan di Mesir. Dan dalam perjamuan ini, seperti dikatakan dalam bacaan yang pertama tadi, keluarga atau beberapa keluarga akan berkumpul dan menyembelih seekor anak domba untuk dimakan bersama. Tetapi dalam tradisi Yahudi, sebelum mereka memakan anak domba atau kurban itu, kepala keluarga dalam rumah itu akan terlebih dahulu menceritakan peristiwa di mana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan setelah itu ia mengucapkan doa berkat atas makanan dan minuman itu, barulah mereka makan. Sekali lagi, yang menjadi pemimpin perjamuan adalah kepala keluarga. Yesus sebagai orang Yahudi juga merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya. Namun perjamuan Paskah antara Yesus dan para muridnya tidak hanya untuk memperingati di mana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, tetapi sekaligus juga merupakan simbol pencurahan cintanya yang total kepada para muridnya dan tentu saja untuk seluruh umat manusia. Dalam perjamuan malam terakhir antara Yesus dan para muridnya, ada dua peristiwa penting yang terjadi yang membuat perjamuan itu berbeda dengan perjamuan Paskah Yahudi pada umumnya. Yesus mencurahkan cintanya secara total kepada para muridnya secara simbolis melalui dua cara, yaitu yang pertama, Yesus memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman yang disimbolkan dengan roti dan anggur. Dalam perjamuan Paskah Yahudi, korban sembelihannya itu adalah anak domba atau juga bisa kambing seperti dikatakan dalam bacaan yang pertama tadi. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mengganti korban anak domba itu dengan dirinya sendiri, sehingga ia sering juga disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Yesus memberikan dirinya kepada para muridnya dalam berupa roti dan anggur. Pertanyaan yang bagi kita adalah, mengapa Yesus menggunakan roti dan anggur? Kenapa dia tidak menggunakan itu jagung titi atau tuak kuli atau tuak kelapa seperti yang kita sering konsumsi di sini? Mengapa dia harus menggunakan roti dan anggur? Roti dan anggur merupakan makanan khas orang Yahudi. Orang Yahudi kalau pesta
Kalau tanpa anggur berarti itu bukan pesta. Sama dengan kita di sini di Lampora atau di lembaga pada umumnya, kalau pesta tanpa tuak itu bukan pesta, harus ada tuak. Demikian juga orang Yahudi, kalau pesta harus ada anggur. Dengan menggunakan roti dan anggur sebagai lambang penyerahan dirinya, Yesus ingin menyapa murid-muridnya dan tentu saja seluruh umat manusia dalam budaya mereka, sehingga ia lebih menyatu dengan mereka. Peristiwa pemberian diri Yesus dalam berupa roti dan anggur ini merupakan awal dari lahirnya perayaan Ekaristi yang kita rayakan hampir setiap hari. Ekaristi yang kita rayakan ini merupakan kenangan akan misteri agung, di mana Yesus mencurahkan cintanya sehabis-habisnya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, pencurahan cinta Yesus secara simbolis juga dilambangkan dengan membasuh kaki para muridnya, seperti yang dikisahkan dalam bacaan Injil tadi. Dalam perjamuan malam terakhir ini, Yesus bertindak sebagai pemimpin pesta atau pemimpin perjamuan. Dalam perjamuan malam terakhir ini, Yesus melakukan suatu tindakan di luar dari kebiasaan para pemimpin pesta dalam masyarakat Yahudi. Tindakan membasuh kaki dalam masyarakat Yahudi adalah pekerjaan seorang hamba, bukan oleh pemimpin pesta, apalagi oleh seorang guru agung seperti Yesus. Itu sungguh tidak bisa diterima dengan akal sehat. Maka wajar jika Petrus tadi dalam bacaan Injil merasa heran dan berkata, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Pertanyaan ini sebetulnya bernada heran, ada tanda heran dari Petrus. Mengapa Yesus yang adalah guru yang kita sebut sebagai Tuhan kok sekarang membasuh kaki para muridnya? Bagi Petrus, hal ini tidak masuk akal. Yesus yang mereka hormati sebagai guru dan Tuhan kok bisa tunduk membasuh kaki mereka satu persatu. Namun Yesus rela melakukan hal itu demi cintanya kepada para muridnya dan sebagai teladan bagi mereka semua, bahwa seorang pemimpin yang sejati harus turun untuk melayani, bukan untuk dilayani. Maka di akhir dari bacaan Injil tadi, Yesus mengatakan kepada para muridnya, "Jika aku Tuhan dan guru membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu." Bapak Ibu saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus ingin agar setiap pengikutnya melakukan tindakan mengasihi dan melayani dengan penuh cinta tanpa mengharapkan imbalan yang besar. Dalam kehidupan harian kita, kadang-kadang kita malu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil karena kita merasa terhina kalau kita melakukan suatu pekerjaan yang dianggap tidak menguntungkan, pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang menjijikkan, dan tidak pantas untuk dikerjakan oleh seorang yang berpendidikan tinggi. Hal ini terjadi karena di dalam diri kita tertanam suatu ego yang sangat tinggi yang membuat kita sulit untuk keluar dari zona nyaman diri kita masing-masing. Ego yang besar membuat kita tidak berani untuk turun ke bawah, melayani dan memberi hormat kepada orang lain. Apalagi kalau dalam masyarakat, dalam pemerintahan, ataupun dalam lembaga tertentu, kalau kita memiliki jabatan, memiliki posisi yang cukup bagus, jarang sekali kita mau turun ke bawah untuk memberi hormat kepada bawahan atau kepada orang-orang kecil. Kebanyakan dari kita membusungkan dada, lalu kemudian mengangkat kepala tegak-tegak, dan kemudian lupa untuk tunduk ke bawah. Kita lebih senang mengerjakan pekerjaan yang besar, karena kalau kita berhasil, kita akan disanjung, dipuja-puji, layaknya seorang dewa. Tetapi pekerjaan yang kecil sering kita hindari, karena tidak mendatangkan pujian dan sanjungan bagi kita. Santa Teresa dari Calcutta mengatakan, kebesaran seseorang tidak terletak dari besarnya pekerjaan yang ia lakukan, tetapi jika ia melakukan pekerjaan yang kecil dengan cinta yang besar. Hal inilah yang dilakukan oleh Yesus pada malam perjamuan terakhir dengan para muridnya.
sebagai bentuk bahwa Ia mencintai mereka secara total. Ia rela melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba supaya kita bisa belajar daripadanya. Bapak Ibu saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai murid-murid Tuhan, kita juga diajak untuk mencontohi semangat hidup Yesus Sang Guru yang mencintai secara total dan melayani mereka yang membutuhkan pertolongan dari kita. Hal ini memang mudah untuk kita katakan, tetapi sangat sulit untuk kita lakukan. Dalam kehidupan bersama, kadang-kadang kita juga menemukan orang-orang yang menjadi Yudas, yang mengkhianati sesamanya, menjual sesamanya, dan bahkan kadang-kadang kita sendiri juga dapat menjadi Yudas bagi orang lain melalui praktek-praktek hidup yang cenderung menyakiti hati Tuhan dan sesama kita. Jika hal ini masih ada dalam kehidupan kita, maka pada malam Kamis Putih ini, mari kita mulai merubah diri, belajar dari Tuhan Yesus yang rela turun ke bawah, melayani para muridnya, dan memberikan cintanya secara total kepada mereka. Semoga perayaan ini dapat membantu kita untuk semakin rendah hati, mau turun ke bawah untuk melayani, memberikan hormat, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan dari kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri untuk membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh orang Maria, yang menderita sengsara maupun pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang menghadap hidup dan yang mati. Aku percaya dalam Roh Kudus, secara Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kita terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon.
Tuhan gerakkanlah umat-Mu. Mari kita hening sejenak, kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk kepentingan diri kita sendiri dan untuk kepentingan mereka yang pernah kita janjikan doa. Ya Allah Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan-permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Lagu persembahan, bawalah persembahan dari teks. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kami kenangkan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan dan penebus kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah menghadapkan hati kepada Tuhan. Sudah layan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah
demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini. Dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini, kami dikuatkan. Dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dipurnikan. Dari sebab itu, kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. 256. Ya Bapa yang Maha Murah, dengan rendah hati kami mohon, demi Yesus Kristus Putra Tuhan kami, sudilah memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini. Kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia. Bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus Poponggung, serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman Katolik sebagaimana kami terima dari para rasul. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang meminta doa kami, dan semua orang yang berhimpun di sini yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi. Bagi mereka kurban ini kami persembahkan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenangkan dan menghormati terutama Santa Maria, tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, Santo Yusuf suaminya, serta para rasul dan para martir-Mu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Thomas, Yakobus dan Filipus, Bartolomeus dan Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Kletus, Clemens dan Sixtus, Cornelius dan Cyprianus, Laurentius dan Chrysobonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal, demi Kristus Tuhan kami. Maka kami mohon, ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami, hamba-hamba-Mu, dan persembahan seluruh keluarga-Mu ini. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu. Luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam keamanan para pilihan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna,
yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang telah Kau berikan kepadamu, kepada kami, ya Allah yang maha mulia, kami persembahkan kepadamu kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti yang Kau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan seperti yang Kau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu, ya Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus mengantar persembahan ini ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini dengan menyambut tubuh dan darah Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi demi Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan mereka yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, dan yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam damai Kristus mendapatkan kebahagiaan, terang dan damai demi Kristus Tuhan kami. Perkenankanlah kami juga hamba-hambamu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius dan Alexander, Marcelinus dan Petrus, Felicitas dan Perpetua, Agatha dan Lucia, Agnes, Cecilia dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati,
dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, kami mohon, janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Pada bakti nomor 277. Oh
untuk damai kita. Saudara Sarif yang terkasih, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kita menyanyi Aku Rindu Akan Tuhan, puji syukur nomor 423. Aku
Ya Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mungkin ada penyampaian sebelum kita melanjutkan dengan penyembahan sakramen pada prestasi. Para suster, para pater, umat beriman yang terkasih, sebentar itu tenang. Dan saya harap musik-musik tidak dibunyikan lagi di rumah-rumah, termasuk juga alat musik di gereja kita tidak dimainkan lagi. Di esok tunggu lagi malam Paskah baru kita bunyikan alat itu, kita pakai suara yang asli. Terima kasih Pater Matius, terima kasih para frater dan suster. Dan saya tadi lihat di siaran langsung dari Frater Ikat yang hias gereja ini, para suster OSSR, suster katekis ya. Terima kasih para suster, mungkin ada nonton sekarang, kami menyampaikan terima kasih, hiasan gereja sangat bagus. Saya kira itu saja penyampaian. Besok Jumat Agung jam 8 kita ibadat jalan salib. Lalu jam 3 sore, jam 15 itu kita ibadat sengsara Tuhan. Seperti saya katakan tadi, itu kita ibadat bisa online seperti kita bisa di gereja. Nah, kita dalam keadaan siap sedia. Sekian dan terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan dengan pengetahuan sakramen yang Maha Kudus, dan setelah itu nanti kita semua dan umat beriman yang ada di rumah akan mendapatkan berkat dari sakramen yang Maha Kudus untuk kita masing-masing. Kita siapkan lagu Pada Bakti nomor 406.
kita sembah sujud Kristus dalam sakramen kudus, peringatan penuh syukur akan kurban salibnya. Allah Bapa dan Roh Kudus, pujaan kita juga. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi, Yang mengandung segala kesegaran. marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan kesengsaraan-Mu dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.